Widya Raihan dengan stambuk A11121045. Saya dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikosastra dengan dosen pengampu Ibu Ade Nurul Izati J. Yotolimba, SPD, MPD. Nah, di video kali ini saya akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama adalah uraian konsep teori kepribadian humanistik menurut Abraham Maslow beserta contoh kasusnya yang sudah saya analisis. Kemudian pembahasan kedua yaitu uraian konsep teori kepribadian manusia menurut Sigmund Freud mengenai ego, ID, dan superego. Kemudian pada pembahasan terakhir yaitu mengenai perbedaan yang saya pahami tentang teori menurut Abraham dan Sigmund Freud. Untuk pembahasan lebih lengkap silakan simak penjelasan saya selanjutnya. Nah, pada pembahasan pertama, jadi konsep teori kepribadian humanistik menurut Abraham Maslow adalah tentang hierarki kebutuhan dan pemenuhan diri manusia. Jadi, Abraham Maslow berpendapat bahwa manusia memiliki serangkaian kebutuhan yang perlu dipenuhi secara bertahap. Nah, ia menggambarkan kebutuhan ini dalam bentuk piramida yang dikenal sebagai piramida kebutuhan Maslow atau piramida hierarki kebutuhan Maslow. Nah, piramida kebutuhan Maslow sendiri terdiri dari 5 tingkatan kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan fisik. Jadi kebutuhan fisik ini berupa kebutuhan dasar makanan, air, dan tempat tinggal. Kemudian kebutuhan rasa aman, jadi kebutuhan akan keamanan, fisik, kestabilan, dan perlindungan. Kemudian kebutuhan sosial. Nah, kebutuhan akan interaksi sosial, afiliasi, dan cinta. Kemudian yang keempat, kebutuhan penghargaan. Jadi, kebutuhan akan penghargaan seperti pengakuan dan prestise. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah kebutuhan pemenuhan diri. Jadi, kebutuhan untuk mencapai potensi penuh, mengembangkan bakat, dan mencapai kesejahteraan pribadi. Adapun contoh kasus dari pembahasan ini adalah seorang individu yang pertama-tama harus memenuhi kebutuhan fisiknya seperti makanan dan tempat tinggal sebelum ia bisa memfokuskan diri pada kebutuhan berikutnya. Setelah itu, individu tersebut mungkin akan mencari keamanan fisik dan kestabilan dalam hidupnya. Nah, setelah itu, individu tersebut akan mencari hubungan sosial yang bermakna dan mencintai orang lain. Nah, setelah itu, individu tersebut mungkin akan mencari pengakuan dan prestise dari lingkungan sekitarnya. Jadi, pada tingkatan tertinggi, individu tersebut akan mencapai pemenuhan diri, mengeksplorasi potensi dan bakatnya secara maksimal. Kemudian, pada pembahasan kedua, jadi konsep teori kepribadian manusia menurut Sigmund Freud melibatkan 3 komponen utama yaitu ID, ego, dan superego. Nah, Freud berpendapat bahwa kepribadian manusia terbentuk melalui interaksi antara 3 elemen tersebut. Yang dibahas yang pertama mengenai ID. ID sendiri adalah bagian bawah sadar kepribadian yang terdiri dari insting-insting primitif dan keinginan dasar seperti keinginan seksual dan agresif. Jadi, ID beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan dan bekerja untuk memenuhi keinginan segera tanpa memperdulikan konsekuensinya. Yang kedua adalah ego. Ego adalah bagian yang sadar dan berfungsi sebagai mediator antara ID dan realitas eksternal. Jadi, ego beroperasi berdasarkan prinsip realitas dan mencoba memenuhi keinginan ID dengan cara yang realistis dan sosialmente diterima. Ego juga mengelola konflik antara keinginan dasar ID dan tuntutan moral superego. Kemudian yang terakhir superego. Jadi superego adalah bagian yang menginternalisasi nilai-nilai dan norma-norma sosial yang diajarkan oleh masyarakat. Jadi fungsi superego adalah mengontrol perilaku dan menekankan keinginan yang tidak sesuai dengan moralitas dan etika yang diterima oleh sosial. Kemudian pembahasan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu perbedaan antara teori kepribadian Abraham Maslow dan Sigmund Freud. Ada beberapa perbedaan yang saya temukan. Yang pertama berdasarkan fokus. Jadi Maslow sendiri berfokus pada kebutuhan manusia dan memotivasi untuk mencapai pemenuhan diri. Sementara Sigmund Freud sendiri berfokus pada interaksi antara ID, ego, dan superego serta bagaimana hal itu mempengaruhi kebutuhan manusia.
Kemudian yang kedua, pendekatan. Jadi Maslow mengadopsi pendekatan humanistik yang lebih optimis dan menekankan pada potensi pribadi manusia. Sementara Sigmund Freud sendiri mengadopsi pendekatan psikoanalisis yang lebih terfokus pada konflik dan tekanan internal yang mempengaruhi kepribadian. Kemudian berdasarkan hierarki kebutuhan. Nah, Maslow sendiri mengajukan konsep piramida kebutuhan yang menggambarkan hierarki kebutuhan manusia. Sementara Freud lebih memfokuskan pada interaksi dinamis antara komponen-komponen kepribadiannya. Kemudian pada bagian penekanan, nah Maslow menekankan pada pemenuhan diri dan pengembangan potensi individu, sementara Freud menekankan pada konflik dan tekanan dalam kepribadian yang dapat menyebabkan masalah psikologis. Jadi secara keseluruhan, perbedaan utama antara teori kepribadian Maslow dan Freud adalah dalam pendekatan, fokus, dan konsep yang mereka gunakan untuk menjelaskan dan memahami kepribadian manusia. Sekian video ulasan singkat dari saya mengenai 3 pembahasan tersebut. Semoga penjelasan-penjelasan saya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.